Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin al mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Salatan wa salaman daimaini bidawamis samawati wal ardi. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di video kali ini kita libur dahulu ya. Kita libur dahulu dari pembelajaran nahwu kita ya. Kita libur dahulu dari syarah qatrun nada kita. Dan sebagai gantinya kita akan mempelajari tafsir Al-Qur'an. Tafsir Al-Qur'an merupakan sebuah ilmu yang sangat mulia ya. Dikarenakan ilmu ini ya akan membahas Al-Qur'anul Karim. Ya, akan membahas Al-Qur'anul Karim. Kalamullah ya, sebuah kitab yang menjadi petunjuk ya, yang menjadi petunjuk bagi kaum muslimin dan juga sumber hidayah bagi kaum muslimin. Yang mana jika seseorang mengikuti Al-Qur'an ya, maka dia akan bahagia. Maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan tersesat di dunia dan akan selamat di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Dan apabila datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan celaka, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, fala yadhillu fid dunya wala yashqa fil akhirah. Ya. Barang siapa yang mengikuti Al-Qur'an ya, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk dari Al-Qur'an, maka dia tidak akan ya, fala yadhillu, maka dia tidak akan tersesat fid dunya, di dunia ini, wala yashqa, dan tidak akan celaka di akhirat kelak. Ya. Kemudian ya, dan juga ilmu ini merupakan ilmu yang sangat penting bagi kaum muslimin. Karena dengan mempelajari tafsir ini ya, itu seorang muslim akan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram, dan sebagainya. Inilah keutamaan dari ilmu tafsir. Bahwasanya dengan kita mempelajari tafsir Al-Qur'an ini, maka akan jelas bagi kita petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan jelas bagi kita hidayah
ya arahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang benar. Ya. Dan juga ilmu tafsir ini ya bisa dikatakan adalah ilmu induk bagi seluruh ilmu agama yang lainnya. Karena sumber dari pembahasan ilmu agama yang lainnya adalah sama, yaitu Al-Qur'anul Karim. Seperti contohnya ilmu akidah di diambil dari Al-Qur'an, ilmu fikih juga diambil dari Al-Qur'an, dan juga ilmu ilmu bahasa seperti ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah juga diambil dari Al-Qur'an dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim." Artinya adalah sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula lah Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 15. Ayat 15 dan 16. Dan di antara etika atau adab kita ketika kita ingin menjelaskan Al-Qur'anul Karim kepada umat, ya, maka kita tidak boleh menjelaskan menjelaskannya ya menjelaskan Al-Qur'an ini dengan tanpa dasar, ya, dengan hawa nafsu kita dan juga tanpa dalil yang mendukung atas tafsiran tersebut. Maka di video kali ini kita akan kita akan mengambil beberapa referensi, beberapa kitab-kitab yang telah disepakati kesahihannya, kebenarannya dalam bidang tafsir ini. Ya. Seperti tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Ma'alimut Tanzil atau biasanya disebut dengan tafsir Al-Baghawi, ya, tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari dan seterusnya. Ya. Dikarenakan kita akan mengambil beberapa referensi kitab-kitab tafsir, ya, maka di video kali ini kita akan namakan, ya, eh, video ini dan seterusnya, ya, kita akan menamakan dengan tema atau dengan nama Majmu' al-Ikhtisar. Majmu' al-Ikhtisar. Kumpulan dari ringkasan-ringkasan kitab-kitab tafsir. Semoga video ini bermanfaat kepada diri saya pribadi dan juga para jamaah yang mendengarkan, ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada diri saya dan juga para jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa ikhlasan fil qawli wal amal. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke dalam tafsir, ya, ke dalam tafsir Al-Qur'an, alangkah baiknya kita mempelajari pendahuluan, ya. Di sini ada 5 poin yang akan kita bahas di pembahasan muqaddimah kali ini, ya. Yang pertama adalah makna tafsir. Yang kedua, ahamiyatu darsi ilmi tafsir, ya. Urgensi dari mempelajari ilmu tafsir. Kemudian yang ketiga, nasy'atu ilmi tafsir wa tatawwuruhu, ya.
asal-usul ilmu tafsir dan juga perkembangannya, ya. Ilmu tafsir itu dari mana dan bagaimana perkembangannya, ya. Kemudian yang keempat, ahsanu thoriqah at-tafsir, ya. Metode yang paling baik dalam tafsir, ya. Metode yang paling baik di dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Ya, sebagaimana tadi yang kita katakan ya, bahwasanya kita ketika menjelaskan kepada umat, ya ketika menjelaskan Al-Qur'an ini kepada umat, kita tidak boleh menjelaskan dengan asal-asalan. Harus ada metode yang ditempuh untuk menjelaskan Al-Qur'an ini, ya. Tidak boleh atas dasar hawa nafsu kita, ya, atau tanpa landasan atau tanpa dalil. Maka di video ini kita akan belajar ya metode menafsirkan Al-Qur'an, ya, metode yang paling baik dalam menafsirkan Al-Qur'an. Kemudian yang kelima, ma'rifatu kutubi at-tafsir al-masyhurah. Kita di video ini ya di video kali ini kita akan mengenal beberapa kitab-kitab tafsir yang masyhur, ya, yang terkenal. Yang tentunya di atas manhaj, ya, di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, tidak di atas manhaj selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Ya, ini mungkin beberapa pembahasan di mukaddimah ini, ya. Di video kali ini kita akan membahas tiga pembahasan, yaitu makna tafsir, ahamiyah darsi ilmi tafsir, nasy'atu ilmi tafsir wa tatawwuruhu, ya, insyaallah. Kemudian di video berikutnya kita akan membahas tentang ahsanu thariqah at-tafsir wa ma'rifatu kutubi at-tafsir al-masyhurah, insyaallah tabaraka wa taala. Kemudian setelahnya kita masuk ke dalam tafsir Al-Qur'an. Dan di video Majmu' al-Ikhtisar ini, ya, itu kita akan mempelajari tafsir surah Al-Fatihah, ya, surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan ke tafsir juz 30 yang terakhir, ya. Yaitu kita mulai dari surat Asy-Syams, ya, dari surat Asy-Syams sampai An-Nas. Ya. Kenapa ana milih surat-surat tersebut? Ya, karena surat-surat itu merupakan surat-surat yang paling sering dibaca oleh masyarakat, ya. Paling sering dibaca oleh masyarakat di dalam sholat-sholatnya. Dan mungkin juga kita kalau kita sholat mungkin bacanya dari Asyam sampai Anas mungkin, ya, dari salah satu surat itu, ya. Nah, ya, dari surat Asyam sampai Anas itu adalah surat-surat yang paling sering dibaca, ya, paling sering dibaca di dalam sholat-sholat kita, ya. Maka dari itu di video ini kita akan mempelajari makna-makna, ya, mempelajari makna-makna yang terkandung di dalam surat-surat tersebut, insya Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah makna tafsir, arti tafsir, ya. At-tafsiru fil lughah, tafsir secara bahasa. Qala Ibnu Faris fi maqayis al-lughah. Ibnu Faris mengatakan di dalam kitabnya Mu'jam Maqayis al-Lughah, ya, yaitu ini nama kitabnya, ya. Nama kitab yaitu Mu'jam Maqayis al-Lughah, ya. Fa sa'ra al-fa'u wasin warra kalimatun wahidah tadullu ala bayani syai' wa idahihi. Jadi tafsir itu diambil dari kata al-fasru, ya, dari kata al-fasru yang terdiri dari 3 huruf, ya, yaitu alfa, wasin, warra, ya, al-fasru. Apa maknanya? Maknanya adalah, ya, kalimatun wahidah tadullu ala bayani syai'i wa idahihi. Makna dari kata tafsir adalah suatu kata yang menunjukkan atau yang berarti, yang mengartikan bayanu syai' wa idahihi, yaitu penjelasan sesuatu dan juga penerangannya.
Jika kita menjelaskan tentang sesuatu, maka itu disebut tafsir secara bahasa. Secara bahasa, ya. Misalnya kita menjelaskan tentang isim, ya, isim dalam ilmu nahwu atau tanda-tanda isim, maka maka ya kita sedang menafsirkan, ya, maka kita sedang menafsirkan. Maka maka kita sedang menafsirkan, yaitu pengertian tafsir secara bahasa, yaitu menjelaskan sesuatu dan menerangkannya. Ya, ini adalah makna secara bahasa. Wa maknahu fi istilah, dan makna tafsir di dalam istilah adalah qala Az-Zarkashi, Imam Az-Zarkashi mengatakan ilmun yufhamu bihi kitabullah ta'ala al-munazzal ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sallallahu alaihi wasallam, wa bayanu ma'anihi wa istikhraju ahkamihi wa hikamihi. Imam Az-Zarkashi memberikan beberapa definisi, ya, di dalam menjelaskan makna tafsir secara istilah, ya, yaitu ada tiga, ya, tiga definisi. Definisi yang pertama, ilmu tafsir adalah ilmun yufhamu bihi kitabullah ta'ala al-munazzal ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tafsir adalah suatu ilmu yang dengannya kita bisa memahami kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini pengertian dari ilmu tafsir. Ini adalah definisi pertama. Definisi kedua adalah ilmu yang dengannya, ya, ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui penjelasan dari makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Ya, ini ini definisi kedua, yaitu ilmu tafsir merupakan ilmu, ya, ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui atau kita bisa mempelajari makna-makna dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang ketiga, wastikhraju ahkamihi wa hikamihi. Ya. Yaitu ilmu tafsir adalah sebuah ilmu yang dengannya kita bisa mempelajari, ya, kita bisa mempelajari hukum-hukum, ya, hukum-hukum, atau kita bisa mempelajari dan menjelaskan tentang hukum-hukum dan hikmah-hikmah di dalam Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu terdiri dari tiga bagian. Bagian yang pertama adalah al-ahkam. Ya, bagian pertama adalah al-ahkam, hukum-hukum, ya. Hukum-hukum yang Allah tetapkan di atas, ya, hukum-hukum yang Allah tetapkan kepada kita, ya, hamba-hambanya, yang berupa perintah dan larangan. Kemudian yang kedua adalah al-qasas. Bagian yang kedua dari Al-Qur'an adalah al-qasas, cerita-cerita, ya, kisah-kisah, ya, kisah-kisah tentang orang-orang sebelum kita, ya, karena kita hidup di zaman, ya, nabi yang terakhir, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kita tidak mengetahui apa-apa yang terjadi sebelum Nabi Muhammad, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala yang mengabarinya sendiri, ya, lewat Al-Qur'anul Karim ini, ya. Itu yang kedua. Bagian yang ketiga adalah al-wa'du wal wa'id, ya. Bagian yang ketiga dari Al-Qur'an adalah janji dan ancaman. Al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. Janji Allah berupa surga dan ancaman Allah berupa neraka, ya. Dan seperti itu. Dan juga kita akan mempelajari dengan ilmu tafsir ini tentang hikmah-hikmah di dalam Al-Qur'an, ya. Dan dan kita dan tentu saja kita telah mengetahui, ya, hikmah-hikmah di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali. Kita akan mempelajari hikmah-hikmah tersebut insya Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua ada ahamiyatu darsi ilmi tafsir, ya, urgensi dari kita mempelajari ilmu tafsir, ya. Yu'tabaru ilmu tafsir min ahammi al-ulum al-islamiyah wa asyrafiha. Ilmu tafsir
itu salah satu ilmu yang paling penting dan juga yang paling mulia di dalam agama Islam ini, ya. Li'iddati asbab, ya, karena beberapa sebab. Minha diantaranya adalah ilmu tafsir yu'ainu al-qari ala fahmi kitabillahi subhanahu wa ta'ala wa ma'rif wa ma'rifatu ya wa ma'rifati al-muradi minhu. Ilmu tafsir, ya, itu bisa membantu orang yang membaca Al-Qur'an, ya, agar memahami isi dari Al-Qur'an tersebut, ya. Dan juga bisa membantu untuk memahami, ya, untuk mengetahui apa-apa yang Allah inginkan di dalam Al-Qur'an tersebut, ya, berupa apa tadi? Perintah dan larangan. Ya. Ini merupakan ilmu yang paling mulia, ya, paling mulia. Ini adalah ilmu tafsir, ya. Kemudian yang kedua, ilmu tafsir min a'zami al asbab allati tu'ainu al abdu ala salahi qalbihi wa amalihi. Ilmu tafsir merupakan sebab terbesar yang bisa membantu seorang hamba, ya, membantu seorang hamba untuk memperbaiki hatinya dan amalannya, ya, hatinya dan amalannya. Karena ya kita ya karena Al-Qur'an ini tidak sembarang Al-Qur'an, ya. Tidak sembarang kitab, ya. Afwan. Al-Qur'an ini tidak sembarang kitab, ya. Kitab-kitab yang lain itu pasti ada tulisan, ya, ada tulisan jika ada kesalahan cetak ataupun yang lain maka diharapkan dikembalikan ke tempat Anda membeli dan sebagainya, ya. Nah, tetapi tidak dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an ketika kita buka, ya, di sana kita langsung mengat di sana kita langsung melihat apa? Ya, surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah yang berbunyi, ya, ayat dari surat Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Alif lam mim ini adalah kitab yang tidak ada keraguan darinya. Ya, tidak ada keraguan, ya, padanya. Ya, Masya Allah, ya. Masya Allah. Maka inilah salah satu dari urgensi kita mempelajari ilmu tafsir Al-Quran. Kemudian yang ketiga, al-ghayatu minhu hiya at-tamassuk bidinillahi ta'ala wal wusul ila sa'adah, ya. Kama anna hajatan nas ilaihi kabirah. Tujuan dari mempelajari tafsir Al-Quran ini adalah at-tamassuk, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Berpegang teguh, ya, berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menyampaikan kepada, ya, kebahagiaan, ya, kebahagiaan karena ayat tadi mengatakan bahwasanya jika kita mengikuti petunjuk Al-Qur'an, maka kita tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Ya, seperti itu, ya. Kama anna hajatan nas ilaihi kabirah, ya. Sebagaimana kebutuhan manusia kepada ilmu ini, ilmu tafsir ini kebutuhan yang sangat sangat besar, ya, sangat penting. Wa mimma yu'akkidu dzalika ma warada fil Qur'an min ayatin katsirah tahussu 'ala tafakkuri fihi wa tadabburihi, ya. Dan yang mendukung atas hal ini yaitu hal kebutuhan manusia terhadap ilmu tafsir ini adalah kebutuhan yang sangat penting, ya, yaitu yaitu apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an dari ayat-ayat yang banyak, ya, yang mendorong untuk bertafakkur, ya, memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mentadabburinya. Dan ini adalah tujuan dari diturunkannya Al-Qur'anul Karim, ya, yaitu kita memikirkan, ya, memikirkan
memikirkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirmankan, dan juga kita mentadaburinya, Kaqaulihi ta'ala, seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ini di dalam surat Shad, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ya. Artinya adalah ini adalah sebuah kitab yang kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad, yang mana kitab ini adalah kitab yang berbarokah. Apa tujuannya dari penurunan kitab ini? Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ya. Agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, ayat-ayat kitab tersebut, dan juga orang-orang yang memiliki akal itu menjadikan kitab ini sebagai pelajaran, ya, seperti itu, ya. Ini adalah urgensi dari mempelajari ilmu tafsir Al-Quran. Kemudian yang ketiga, asal usul ilmu tafsir dan juga perkembangannya, ya. Ini anak ringkaskan, ya. Ini anak ringkaskan, sebenarnya ada banyak ini, tapi ini anak ringkaskan, ya. Ya. Nasya'a ilmu tafsir bitazamun ma'anuzuli ayatil Qur'anil Karim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yufassirul ayat lis sahabah radhiyallahu anhum. Thumma sara ilmu tafsir minal ulum ad-diniyah al-muhimmah fil Islam. Haitsu amila as-sahabah radhiyallahu anhum ala tafsiril ayat al-Qur'aniyah lil muslimin. Wa ma'a mururi al-waqt, ya, tahawwala atau tahulu, ya, ilmu tafsir ila ilmin yadrusu min qibali majmu'atin minal ashkhas min ashabi al-ilmi al-wafir walladzina tammu bitafsiril ayat al-qur'aniyah wa jama'u tafasirahum fi kutubin litafsir. Jadi asal usul ilmu tafsir dan juga perkembangannya itu, ya, bahwasanya ilmu ini sudah ada dari zaman Nabi. Ilmu tafsir Al-Qur'an ini sudah ada di zaman Nabi, ya, secara ya secara beriringan waktu, ya. Seiring berjalannya waktu. Ya, seiring berjalannya waktu, ya, dalam keadaan ya, pada waktu itu ilmu tafsir sudah ada, ya, dikarenakan ayat sudah ada di zaman Nabi, dikarenakan di zaman Nabi ayat-ayat itu masih turun, ya, masih turun. Maka seiring berjalannya waktu, ketika ayat turun kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad langsung menyampaikannya kepada para sahabatnya, ya, para sahabatnya pun menghafalnya, ya, dan juga mempelajarinya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yufassirul ayat li sahabah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu, ya, tadi, ya, itu langsung memberikan kepada para sahabat, dan Rasulullah kemudian menjelaskannya kepada para sahabat. Tumasora ilmu tafsir minal ulum ad-diniyah al-muhimmah fil Islam, ya. Kemudian dengan metode seperti itu, ya, maka jadilah ilmu tafsir ini ilmu yang sangat penting, ya, ilmu yang sangat penting di dalam agama Islam ini, ya. Sebagaimana setelah mendapatkan, ya, penjelasan dari Rasulullah SAW, ya, para sahabat pun mengamalkan dari penjelasan tersebut, ya. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya para sahabat, ya, ini riwayat yang sahih, bahwasanya para sahabat itu ketika mereka mempelajari Al-Quran bersama Rasulullah SAW, mereka tidak melewati 10 ayat, ya. Jadi 10 ayat itu mereka baca, mereka hafalkan,
ya mereka baca, mereka hafalkan, mereka pelajari, kemudian mereka amalkan. Ya, jadi 10 ayat dahulu. Kemudian setelah 10 ayat ini, mereka sudah baca, mereka sudah hafal, ya, mereka sudah mempelajarinya dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka juga mengamalkannya, maka berpindah ke 10 ayat yang lain. Ya, Masya Allah ya, Masya Allah. Masya Allah. Itulah semangat dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, maka dengan metode seperti ini, jadilah ilmu tafsir itu ilmu yang penting dalam agama Islam ini. Ya. Kemudian kemudian ya seiring berjalannya waktu, ilmu tafsir itu ya ya ini ya berubah menjadi ilmu yang diajarkan kepada orang-orang, ya, ilmu yang diajarkan kepada orang-orang. Ya, ini terjadi pada waktu setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ya. Kemudian Khalifah Abu Bakar atau Umar, ya, itu mengutus beberapa sahabat untuk berdakwah ke negara-negara, ya, seperti yang telah kita ketahui, ya, di Mekah ada sekolah Ibnu Abbas, ya, sekolah tafsir Ibnu Abbas, ya. Kemudian di Madinah ada sekolah tafsir Ubay bin Ka'ab, ya. Dan yang ketiga sekolah Kufah yang dipimpin oleh, ya, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian kemudian setelah itu, ya, eh, orang-orang yang belajar kepada para sahabat tersebut, ya, yaitu para tabi'in, itu mereka mempelajarinya, mencatatnya, kemudian setelah itu, ya, kemudian setelah itu generasi berikutnya yaitu tabi'un tabi'in, mereka membukukan tafsir tersebut, ya, mereka membukukan pelajaran tafsir tersebut, ya, wa jama'u tafasirahum fi kutubin lit tafsir, ya, maka mereka yaitu para tabi'ut tabi'in, mereka mengumpulkan penjelasan-penjelasan dari para tabi'in, ya, menjadi sebuah buku untuk tafsir, ya, para tabi'in dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhu. Ya, mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah eh Insya Allah di kesempatan berikutnya kita masih mempelajari mukaddimah, ya. Mukaddimah yaitu yaitu apa? Ahsanu Thariqa At-Tafsir dan juga Ma'rifah Kutubi At-Tafsir Al-Masyhurah. Ya, insya Allah tabaraka wa taala di kesempatan berikutnya kita masih di mukaddimah. Setelah kita mempelajari dua dua poin ini, kita akan masuk ke tafsir surah Al-Fatihah. Ya, tafsir surah Al-Fatihah. Ya, mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan. Apabila anak ada apabila Anda ada salah dalam menyampaikan informasi, ya, antum bisa komentar di bawah. Ya, antum bisa komentar di bawah untuk koreksi Ana, ya, jika Ana salah dalam menyampaikan sesuatu ini. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ana untuk bisa channel ini bermanfaat bagi umat, ya. Mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan. Kurang dan lebihnya Anda mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.